Selamat malam. Ya, malam ini agendanya adalah diskusi ya, tentang 30 hektar tanah Keranga ya. Yang hari ini kita diberitahu bahwa 30 hektar tanah di Keranga itu sudah menjadi aset milik Pemda. Katanya itu berdasarkan putusan pengadilan. Nah, informasi ini penting untuk kita kaji baik secara hukum maupun mungkin secara sosial masyarakat, supaya nanti kita bisa tahu bahwa apakah secara hukum apa yang disampaikan oleh kejaksaan dan penuntut pengadilan itu betul-betul bisa dipercaya. Nah, untuk lebih dalam, saya kira Bapak Peter dulu sebagai praktisi hukum. Baik, terima kasih Om Asis, kawan-kawan KLC, mumpung lagi sedang libur di Labuan Bajo. Jadi gini, kalau kaitannya dengan perkara Keranga itu, bahwa beberapa hari ini kan informasinya ada proses seremonial penyerahan aset ya, dari kejaksaan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Nah, kalau saya melihatnya begini, apakah itu merupakan bagian dari tahapan hukum acara dalam proses perkara perdata? Tentu ini masih debatable ya, saya pikir begitu, dan ini juga tidak lazim sebenarnya dalam proses hukum acara kalau kita bicara tentang konteks perkara perdata. Yang kedua adalah proses simbolisasi penyerahan aset itu bentuknya apa? Apakah bentuk penyerahan sertifikat tanah yang sesungguhnya milik daerah ya, atau sertifikat para pihak yang lain yang memang waktu itu terlibat dalam proses perkara itu. Pertanyaannya adalah begini, apa urgensinya sertifikat itu diserahkan kepada pemerintah daerah kalau memang itu bukan milik pemerintah daerah? Atau di challenge argumentasinya adalah bahwa apakah memang jika itu adalah dokumen milik daerah dalam hal ini, sementara fakta lain kita tahu bahwa beberapa waktu sebelum putusan putusan kasasi ini, perkara ini kan belum selesai baik secara pidana maupun secara perdaganya. Lalu bagaimana tahapan administrasinya sehingga ujuk-ujuk bahwa setelah perkara ini kurang lebih 1 bulan selesai, lalu ada sertifikat atas nama daerah. Ini sebenarnya bagi saya begini, saya coba melihatnya dari perspektif lain sebenarnya. Yang saya maksudkan itu adalah bahwa sesungguhnya yang kita sebut proses seremonial ini adalah bukan proses yang diatur oleh hukum, ya, hukum acara. Tetapi saya lihat bahwa pemerintah daerah punya kepentingan lain di situ. Juga termasuk dalam hal ini pemerintah provinsi. Baik, selamat malam teman-teman, selamat malam KLC, pimpinan KLC, pengurus KLC Manggarai Barat, Profesor Ruman, dan teman-teman jurnalis, Sekjen. Saya langsung saja. 2018, saya dengan Yos Nggarang itu pergi ke Hotel Sylvia, pergi berenang. Yos Nggarang bilang, Raf, itu ada tanah di situ milik Pemda. Akhirnya saya bilang kita pulang ke rumah. Waktu itu Yos dia mau ke Jakarta. Akhirnya Yos pulang ke Jakarta, saya ketemu Rovinus Mbon, Seta Manggarai Barat. Saya bilang, Pak Seta, apakah kita ada tanah di Karangan, aset tanah Pemda di Karangan? Dia bilang, ya. 2 orang dari kampung Ujung kemarin datang minta garang di tanah kita. Saya bilang, Bapak kasih surat? Ya, saya kasih surat kemarin. Saya bilang, saya minta. Akhirnya Pak Rohinus Mbon waktu itu pagi hari kasih ke saya surat pengesahannya dari dia untuk buka gang di tanah 2 orang. Gitu. Akhirnya saya ketemu Pak Ade Ayo, Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat. Dia bilang begini, Raf, itu tanah Pemda itu. Tetapi ada orang lain yang datang mau buat sertifikat di situ, tapi saya tolak.
Saya lihat begini di lampu itu sertifikat. Sertifikat apa? Dokumen palsu. Beliau bilang. Oke, akhirnya ketemu setelah itu. Saya ketemu Bapak Yosep yang mantan lurah kelurahan Labuan Bajo di bawah itu. Dia bilang, ya itu tanah Pemda. Kemudian Pak Anton Usabatan almarhum itu saya ketemu dia di rumah. Keterangan yang sama, katakan dia bilang, ya itu tanah Pemda. Begitu juga dari Haji Ramang dan dari Frans Pajuleo, ya saya keruteng waktu itu dengan Yos Nggara, wawancara beliau di tenda begitu. Nah, bahwa perolehan tanah itu memang dulu diminta oleh Pak Gaspar Ehok ini untuk buat sekolah pelayaran. Nah, waktu itu diproses oleh Haji Adam Juje. Waktu itu Haji Adam Juje ini tukang ukur tanah di Labuan Bajo ini. Kasihlah tanah yang di Karangan itu. Nah, setelah tahun 95, karena 1995 itu, karena tanah ini terlalu besar, maka kewenangan buat sertifikatnya adalah Kakanwil, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Waktu itu terbitlah GS waktu itu oleh Kakanwil, yaitu gambar situasi tanah di Karangan. Gambar situasi itu kemudian dikasih ke Bupati Manggarai waktu itu, bahwa tanah ini sudah menjadi milik aset tanah Kabupaten Manggarai Barat. Tetapi sertifikatnya sedang diproses. Berjalannya proses pembuatan sertifikat ini. Pada tahun 2018, muncullah Pak Guris Mere ini mau beli tanah di situ. Melalui mereka Gedi Mahal ini, mereka akhir ini. Akhirnya sudah itu banyak ramai waktu itu membicarakan hal itu. Maksud saya ada di sana waktu itu. Akhirnya data-data yang saya kumpul kemudian dinaikkan ke media. Gitu. Ada yang lapor saya waktu itu ke kantor polisi. Ya, mengapa saya waktu itu terlalu getol untuk membicarakan tanah Karangan. Dan orang yang melapor saya itu sudah dipenjara sekarang. 3 orang. Ya. 3 orang yang penjara sekarang. Dan dia buat status di Facebook. Gitu. Tokohone itu kah? Camanya gua cutup pohone ya penjara itu. Tapi karena saya tidak punya kesalahan, ya saya tidak masuk penjara, ya saya perjuangkan itu. Begitu dengan beberapa teman advokat di Jakarta waktu itu kita tukar pikiran di belakang Bandara Komodo ini yang menurun ke bawah. Kita buat pertemuan di situ. Itu proses tanah Karangan ini. Kemudian waktu itu tanah ini bagaimana dokumennya kita kasih serahkan ke kejaksaan. Gitu loh, surat-surat itu saya bilang proses. Ini apanya? Data, dokumennya. Begitu. Proses sehingga ya ini kan seksi ini ya, sehingga 2018 ya 2020 ini ya terjadi penetapan tersangka daripada orang-orang yang terlibat di dalam ini tuh, apakah korupsi, gratifikasi atau dugaan lain yang merupakan keterlibatan oknum-oknum itu di sana ya. Nah, kemudian bagi saya dari cerita ini saya merasa bahwa saya dengan teman-teman waktu itu seperti Kailadis, Kayo Segarang, Lois, beberapa kali kami demo terkait tanah itu, kembalikan tanah itu ya, Hengki Edison, mereka teman-teman di FPM waktu itu mendiskusikan itu, teman-teman media. Bagi kita ya, kalaupun tanah itu sudah menjadi aset tanah Pemda Manggarai Barat, itu keberhasilan kita. Karena kita yang kumpul itu data waktu itu, 2018, 2019, 2020. Sampai kami hilang semua waktu ini untuk cari data ke Pak Frans Pajuleo, gitu kan. Keruteng, kita ke Pagal, cari beliau di Pagal. Kemudian kita cari data di Bapak Yosep, Kelurahan Labuan Bajo, tempo dulu. Dan ke Haji Ramang dan lain sebagainya. Kemudian konsolidasi media. Banyak hal yang kita lakukan di 2018, 2019, 2020. Dan kami mengalami obstacle, tantangan-tantangan. Ada yang mengatakan bahwa tanah itu milik Raja Putra, tanah itu milik Haji Adam Juje, gitu, dan lain sebagainya. Sampai hari ini kami bersyukur bahwa tanah itu ya, puji Tuhan sudah dikembalikan ke tangan pemerintah Manggarai Barat. Itu berarti bahwa mengafirmasi bahwa kami itu menang, ya kan, menang secara aktivis lah ya, ya kan, karena kami yang waktu itu gugat pertama itu masalah itu dengan kepala BPN ini, Pak Ade Ayom ini, Ayom atau Nyamon namanya. Kemudian malam hari kami ketemu dengan Pak Amro Syukur di rumahnya, di belakang kantor Camat Komodo itu. Saya Yos Ngarang dengan Ladis. Apakah itu terlibat dalam masalah tanah? Ya tidak, tidak. Jadi saya ikut kata Bupati, saya tidak terlibat. Ya udah, akhirnya ya waktu yang menjawab.
siapa yang benar dan siapa yang salah dalam persoalan. Oke, kita tutup di hal itu. Terakhir yang saya mau sampaikan bahwa tanah itu kan diserahkan untuk buat sekolah pelayaran dulu oleh Dalu Isaka kepada Gaspar Eho Bupati Manggarai. Ya saya berharap bahwa tanah itu memang dimanfaatkan nanti untuk pembuatan sekolah pelayaran atau tidak kampus negeri di sana, kampus negeri perikanan dan kelautan. Nah, ya toh, atau kampus negeri, sehingga anak-anak yang ada di Manggarai Barat ini nanti bisa sekolah perikanan kelautan di sana dan pariwisata. Pokoknya itu jadikan kampus negeri. Begitu. Jangan dibuat hotel lagi, sehingga tanah-tanah yang ada di Manggarai Barat ini tidak semuanya diarahkan kepada untuk mendapatkan devisa negara. Harus ada juga tujuan pendidikan, yaitu universitas. Karena di sini masih ada satu saja, Politeknik Pariwisata. Di Ruteng ya Santo Paulus. Kita berharap di Labuan Bajo ini ada universitas negeri, di mana di dalamnya ada fakultas kedokteran, ada ilmu pertanian, ekonomi, sosial politik, hukum, dan juga ada pariwisata dan juga perikanan dan kelautan. Ini yang kita harapkan di atas tanah 30 hektar itu. Nah, sehingga gudang ilmu pengetahuan bagi kita ini nanti ya ada di universitas itu. Apakah namanya nanti Universitas Labuan Bajo, apakah namanya Universitas Komodo, ya itu nanti harus dibicarakan ini. Montong pada hotel kan? Sabar dulu itu buat hotel apa itu BUMN, BUMD, jangan. Buat sesuai dengan tujuan awalnya. Kalau bukan buat sekolah pelayaran, buat kampus negeri. Ya kan, untuk supaya putra-putri daerah ini sekolah di sana. Begitu Pak Ediendi. Sekian dan terima kasih. Kalau saya berpikir dari sisi publik, pertama saya tidak memasuki acara hukum yang di dalam. Bagi publik, dengan membaca berita, berarti problem tanah 30 hektar itu sudah selesai. Itu soal bagaimana ada yang masuk di penjara, ada yang ganti itu dan segala macam itu persetan. Hasilnya sekarang adalah tanah itu sudah menjadi milik Pemda. Soal penyerahan di sana berupa dokumen sertifikat atau mungkin hanya surat acara penyerahan itu tidak peduli. Nah, yang perlu bagi publik, bagaimana pemanfaatan tanah itu yang berguna bagi kepentingan umum. Mau perguruan tinggi, mau bangun hotel, mau apa ke dan segala macam, mau disewakan, itu terserah. Yang penting manfaatnya. Persoalan itu sudah selesai dan yang menjadi korban sudah, yang koruptor sudah clear semua. Itu saja dari saya poinnya. Oke, terima kasih. Ya, saya membedah dari kajian hukumnya. Yang pertama, memang kasus 30 hektar juga ini saya juga ikuti, walaupun tidak sedetail. Nah, kalau kita bicara dari sejarah awal, betul bahwa tanah ini kan belakangan baru ini milik Pemda. Kalau kita kembali ke sejarah, sebetulnya tanah ini milik nelayan. Itu awal dari 30 hektar ini. Baru kemudian ada putusan pengadilan hari ini menjadi milik Pemda. Yang menjadi kebingungan saya dalam perkara ini, yang pertama, saya masih ingat dokumen-dokumen yang terserak bahwa betul Haji Isaka memberikan sebagian tanah 30 hektar kepada Pemda, tapi tidak semua 30 hektar. Itu kan ada, kalau kita ke objek sengketa, ada pegunungan, ada dataran. Nah, yang ditunjuk Haji Isaka untuk peruntukan sekolah waktu, tanah yang di dataran itu tidak semua 30 hektar, kan tujuan untuk bikin sekolah. Berarti betul bahwa di dalam 30 hektar itu ada milik Pemda. Tapi saya tidak yakin kalau 30 hektar itu menjadi semuanya milik Pemda. Kalau kita kembali kepada sejarah. Itu satu. Oke. Terus bergulir. Akhirnya kemudian 30 hektar menjadi sengketa. Ya. Di situ kita temukan ada orang yang menerbitkan sertifikat dari tanah itu atas nama pribadi. Di situ juga kita temukan bagaimana ada dokumen palsu segala macam. Sengketa, ada sengketa pidana, ada juga sengketa perdata. Nah, secara hukum sampai detik ini
proses ini berjalan dan cukup mengagetkan kita bahwa di dalam 30 hektar ini sudah ada keputusan hukum yang kemarin itu diumumkan bahwa 30 hektar itu menjadi aset Pemda. Memang ini kewenangan pemandil karena orang bisa membuktikan sana. Tapi kan dari serahkan data-data kemarin itu, kok bisa ya seluas 30 hektar itu menjadi milik Pemda? Bahwa betul ada aset Pemda, yes. Tapi saya tidak yakin sampai 30 hektar kalau kembali kepada sejarah. Tapi oke lah. Karena kita juga cukup sulit karena kita tidak ikut di dalam itu kan, untuk menyaksikan bagaimana proses peradilan ini. Nah, satu sisi saya sebagai bagian dari publik memang kabar ini bagus dan baik untuk kita daripada 30 hektar ini jatuh juga ke tangan oknum, ya kan? Kalau ini jatuh ke tangan pemerintah, saya kira pemerintah adalah representasi rakyat. Kita menyambut baik. Tapi di dalam kasus ini, ya ada korban. Ada korban. Korbannya siapa? Pembeli. Mereka adalah orang yang paling korban dalam kasus tadi. Akibat kerja-kerja mafia tanah. Itu satu. Ada korban. Yang kedua, terkait seremonial yang dilakukan di Kupang kemarin. Memang betul seperti Pak Peter bilang. Kalau kita bicara dari tata cara, apa yang dilakukan di Kupang, menurut saya melampaui kepatutan. Karena yang lembaga yang berwenang lah yang mengumumkan posisi perkara ini. Apa keanehan menurut saya? Betul ada putusan, tapi belum dilakukan eksekusi. Mestinya setelah ini clear and clean itu persisnya di situ. Baru pemerintah mengumumkan. Artinya harus ada clean and clear atas objek ini. Baru kita mengambil. Nah itu yang saya lihat. Seremonial ini menjadi kewibawaan hukum kita jatuh. Karena dia tidak berwenang. Karena belum ada keputusan clean and clear. Secara hukum. Karena belum dilakukan eksekusi. Oke, terkait dengan serah terima aset yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur ke pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini adalah Bapak Edi. Di satu sisi tentu sebagai masyarakat Manggarai Barat, kita sebagai publik tentu merasa bangga karena ketika misalnya aset ini sudah menjadi bagian daripada aset pemerintah Manggarai Barat, tentu itu kan berdampak luas terhadap publik dan termasuk pribadi saya sendiri tentunya. Akan tetapi di sisi lain kalau mau dilihat dari sisi penerapan hukum, tentu saya berpendapat lain. Dalam hal ini berawal dari kacamata saya menganalisa dan melihat yang walaupun saya secara pribadi tidak masuk secara jauh ke dalam terkait dengan seperti apa proses hukum sengketa tanah Pemda dari Karanganyar dari awal, akan tetapi ada beberapa informasi yang beredar di media yang publik pada umumnya sudah mengetahui, yaitu pada prinsipnya yang saya melihat di situ adalah adanya klaim hak sesungguhnya yang dalam hal ini adalah ada kelompok masyarakat yang mengaku bahwa ada hak mereka yang kemudian tersebar di wilayah 30 hektar itu dan diperkuat dengan alat bukti surat, mulai dari proses ada dalam bentuk surat penyerahan dari wilayah dan atau kedaluan maupun dan bahkan di atas objek itu tanah juga sudah bersertifikat. Sehingga poin saya adalah mestinya saya orang yang dari awal mestinya perkara ini kita pastikan ingkrahkan dulu secara keperdataannya. Ketika misalnya ada hak-hak masyarakat di sana yang kemudian oleh pemerintah dengan cara menggunakan kekuasaannya untuk mengambil alih secara paksa hak mereka, saya kira ini perlu dilawan. Saya kira begitu.